Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang masih bekerja secara optimal di tengah pemotongan anggaran akibat pandemi. Komisi 9 DPR RI mengkritisi pengembangan investasi dan aset BPJS Ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Komisi 4 DPR RI mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan melalui negosiasi bea masuk ekspor produk perikanan. Pagi, apa kabar pemirsa? Tentunya Anda berjumpa bersama kami dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Sudah Hayanti dan rekan saya. Saya Medi Nugroho. Ya, sebenarnya nih ya, kalau misalnya pagi-pagi kan biasanya kan semuanya kan maunya kita ngobrol yang enak-enak. Tapi sekarang kalau secara pribadi saya ingin curhat bahwa tadi malam nih asisten rumah tangga saya mengatakan, Bu, karena ternyata pada tanggal 6 Mei itu kan sudah dilarang untuk mudik, maka saya akan pulang kampung sebelum tanggal 6. Nah, kali ini begitu ya. Dan kembali lagi ke Jakarta setelah tanggal 17. Kayaknya tuh ya, dada tuh langsung sesak. Gitu. Kebiasaan orang yang tergantung sama asisten rumah tangga. Itulah makanya. Karena kan kalau misalnya kan juga kalau misalnya pulangnya tanggal 3 Mei atau 4 Mei, kan setidaknya kan ini masih ngantor bahasanya gitu ya. Ya, memang ibu-ibu atau kantoran, orang-orang kantoran. Setelah pemerintah memang mengumumkan untuk dilarang mudik untuk tahun ini, menjadi banyak sekali orang yang merasa rugi yang sudah tahun kemarin memang sudah dilarang juga untuk tidak melakukan mudik. Tahun ini kembali diberlakukan untuk dilarang mudik, terutama untuk ASN, untuk TNI, Polri. Ini juga menjadi hal yang sangat nggak enak mungkin ya. Nah, tapi kalaupun karena gini, mungkin diprioritaskan untuk para asisten rumah tangga. Asisten rumah tangga. Ya, karena kalau misalnya dengan kondisi asisten rumah tangga sulit sekali untuk yang namanya ditahan, yang namanya jangan pulang kampung. Ini mungkin jadi momentum yang sangat luar biasa untuk Anda yang terbiasa tidak mengerjakan pekerjaan yang kecil-kecil sekarang harus mengerjakan sendiri-sendiri. Ada dua pilihan ya. Kalau ibu-ibu, kalau memang tidak mengerjakan sendiri, ya, atau memang kedua adalah menyewa infal. Bisa jadi ya. Atau memang kita masuk kita semua cucian kita bawa ke laundry kiloan. Ya, banyak sekali alternatif pemirsa ya, memang untuk yang namanya pada saat asisten rumah tangga ini pulang. Jangan langsung sedih, tapi sudah kebayang capeknya. Yang penting kita sekarang bisa menjalankan ibadah dengan baik, tapi juga kalaupun misalnya harus mudik dilakukan, jangan lupa 5M, jangan lupa. Masih aja mudik dilakukan, dilarang. Pemerintah sudah menegaskan bahwa untuk dilarang melaksanakan atau melakukan mudik di kampung halaman. Betul. Ini jadi hal yang cukup nggak enak mungkin didengar ya kebijakan ini, tapi mungkin pemerintah punya hal pertimbangan lain terkait masalah pandemi ini dengan kondisi yang sudah mulai bagus ya. Kalau kita lihat trafiknya sudah mulai menurun, jumlahnya sudah mulai bagus, artinya yang diharapkan adalah kita segera memang terbebas dari COVID-19 ini. Betul. Dan itu ya. Betul. Ya, dan mengawali pagi ini beberapa berita akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Yang pertama terkait dengan Komisi 5 apresiasi kinerja Basarnas di tengah pemotongan anggaran. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Iwan Darmawan menyampaikan bahwa Basarnas dalam kinerjanya memerlukan dukungan peralatan dan teknologi pencarian yang memadai. Menurutnya, pemotongan atau refocusing anggaran ini merupakan suatu dilema bagi Komisi 5 beserta mitra kerjanya. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi kinerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas yang masih bekerja secara optimal di tengah pemotongan anggaran akibat pandemi. Ditemui usai RDP dengan Basarnas dan BMKG, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Andi Irwan Darmawan Aras menyampaikan, Basarnas dalam kinerjanya memerlukan dukungan peralatan dan teknologi pencarian yang memadai. Menurutnya, pemotongan atau refocusing anggaran ini merupakan suatu dilema bagi Komisi 5 beserta mitra kerjanya. Jadi kinerja tersebut saya harap
dengan adanya pemotongan ini tetap bisa membuat teman-teman kita di BNPB maupun BMKG bisa menyelesaikan tugas dan kewajibannya secara baik. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Tamanuri mengatakan, kinerja Basarnas sangat bergantung pada kondisi alam dan medan pencarian. Untuk itu, Tamanuri mengapresiasi Basarnas yang selama ini telah bekerja secara maksimal. Memang sementara ini relatif bahwa reaksi mereka terhadap semua kejadian cukup baik. Tetapi semuanya itu kan berpulang kepada alam. Walaupun mereka sudah menanggapi sedemikian rupa, kalau alam belum juga mendukung, ya juga tidak bisa. Seperti sekarang ini, yang kita barusan kejadian yang baru lalu, yaitu SG 182. Komisi 5 DPR RI juga mendorong Basarnas melibatkan generasi milenial seperti Pramuka atau organisasi kepemudaan sebagai potensi search and rescue. Nur Fuad dan Syamsul, TVR Parlemen, melaporkan. Di berita kedua pemirsa, pengembangan investasi BPJS Ketenagakerjaan. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengemukakan pengendalian aset investasi dan kepesertaan BPJS yang semakin menurun harus diantisipasi dengan inovasi program unggulan yang menjamin kesejahteraan sosial dan keselamatan para pekerja dari resiko kecelakaan kerja. Ini dia liputannya. Komisi 9 DPR RI mengkritisi pengembangan investasi dan aset BPJS Ketenagakerjaan di tengah situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyaknya gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama dan Dewas BPJS Ketenagakerjaan di Gedung DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Immanuel Melkiades Lakalena mengemukakan, pengendalian aset, investasi, dan kepesertaan BPJS yang semakin menurun harus diantisipasi dengan inovasi program unggulan. Tentu BPJS Tenaga Kerja harus betul-betul mencari formulasi program yang tepat dalam hal menangani makin merosotnya jumlah anggota akibat tekanan dari pandemi ini. Banyak industri yang atau banyak lapangan kerja yang kemudian harus makin turun. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Muhammad Nabil Harun menegaskan, manajemen pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS harus dikelola dengan akuntabel dan transparan. Ya, akan terus kita awasi bagaimana di Dewas dan juga para jajaran direksi ini punya langkah-langkah inovatif, punya langkah kreatif, bagaimana yang merupakan amanah undang-undang bahwa kepesertaan dari BPJS ini adalah kewajiban daripada pekerja maupun pemberi kerja. Komisi 9 juga meminta BPJS Ketenagakerjaan konsisten dalam memberikan pelayanan. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan. Di informasi selanjutnya, Komisi 4 DPR RI dorong daya saing produk perikanan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Erma Rini menilai bahwa sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Dan ia juga mendorong pemerintah untuk mendukung pengusaha di bidang perikanan dalam melakukan ekspor. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil di mana tingkat kesejahteraan masih memprihatinkan. Berikut informasi selengkapnya. Komisi 4 DPR RI mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk perikanan melalui negosiasi bea masuk ekspor produk perikanan. Ditemui saat rapat dengar pendapat umum, Komisi 4 DPR RI dengan beberapa asosiasi terkait perikanan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini menilai, sektor perikanan Indonesia memiliki potensi besar jika dikelola dengan baik. Ia mendorong pemerintah untuk mendukung pengusaha di bidang perikanan dalam melakukan ekspor. Selain itu, pemerintah diharapkan memberikan perhatian khusus kepada nelayan kecil di mana tingkat kesejahteraannya masih memprihatinkan. Saya pendampingan dari pemerintah, dari negara itu dari hulu sampai hilir juga gitu. Maksudnya tidak hanya menimbulkan atau mendampingi nelayan atau pengusaha untuk mendapatkan ikan, lalu kemudian mempermudah bagaimana untuk ekspor, tetapi juga bagaimana ini terjamin. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar menilai, untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, pemerintah diharapkan dapat bernegosiasi dalam negara tujuan ekspor produk perikanan. Dalam perikanan begini ini, ada Kementerian Perikanan, ada Kementerian Perindustrian,
Ya, ada Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Luar Negeri. Ini harus satu kesatuan yang utuh. Pemerintah ini untuk membantu. DPR RI mendukung daya saing produk perikanan dalam negeri di pasar ekspor dengan menyerap aspirasi para pelaku usaha dan menyampaikan kendala yang dihadapi pelaku usaha kepada pemerintah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berkaitan dengan BNPB pemirsa, yaitu struktur BNPB dan BPBD harus diperkuat. Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mengatakan penguatan BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan agar koordinasi dengan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana menjadi lebih cepat dan efektif. Nantinya, rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana akan mendorong adanya struktur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, bahkan jika memungkinkan BPBD menjadi lembaga terpisah dari Pemda. Ini dia beritanya. Komisi 8 DPR RI mendukung penguatan BNPB dan BPBD secara kewenangan maupun kelembagaan sebagai komando pelaksana dalam penanggulangan bencana. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Banten, Ketua Komisi 8 DPR RI Andri Susanto mengatakan penguatan BNPB dan BPBD dalam penanggulangan bencana sangat diperlukan agar koordinasi dengan seluruh pihak dalam penanggulangan bencana menjadi lebih cepat dan efektif. Nantinya, rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana akan mendorong adanya struktur kelembagaan penanggulangan bencana di daerah, bahkan jika memungkinkan BPBD menjadi lembaga terpisah dari Pemda. Kita akan mengatur bagaimana posisi yang ideal, posisi yang bisa membuat pelayanan itu akan semakin maksimal. Nah, tadi usulnya kalau bisa ya jadi dinas atau kepala badan itu berdiri sendiri, tidak lagi dijabat oleh kepala harian gitu. Anggota Komisi 8 DPR RI John Kennedy mendorong BNPB dan BPBD mempunyai komando yang kuat dalam melaksanakan fungsinya sehingga tidak ada tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga terkait dalam penanggulangan bencana. Jangan masing-masing punya komando, akibatnya kan bisa saja tumpang tindih. Yang tidak kalah pentingnya dalam sisi penganggaran akan menjadi membengkak dehnya. Katakanlah di BNPB, tentu dalam pelaksanaannya akan lebih mudah. Revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi salah satu rancangan undang-undang dalam prolegnas prioritas tahun 2021 yang ditargetkan bisa disahkan pada April ini. Dari Provinsi Banten, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan Banggar DPR RI kaji ulang kebijakan subsidi. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan bahwa skema penyaluran subsidi gas LPG 3 kg pada masyarakat masih belum maksimal karena data penerima yang tidak akurat dan belum adanya inovasi subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin. Sementara subsidi pupuk bagi petani baru terrealisasi 23%. Berikut informasi selengkapnya. Badan Anggaran atau Banggar DPR RI mengkaji ulang kebijakan subsidi pupuk dan subsidi energi yang dinilai tidak tepat sasaran. Hal ini disebabkan lemahnya pengawasan dan distribusi ke masyarakat. Di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menjelaskan, skema penyaluran subsidi gas LPG 3 kg pada masyarakat masih belum maksimal karena data penerima yang tidak akurat dan belum adanya inovasi subsidi dari pemerintah bagi masyarakat miskin. Sementara subsidi pupuk bagi petani baru terrealisasi 23%. 3 kg itu hanya 26% masyarakat dari 40% masyarakat terbawah yang menerima subsidi. Selebihnya 68% dinikmati oleh golongan yang mampu. Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menambahkan, perbedaan tarif listrik yang ditetapkan PLN untuk pemakaian rumah tangga dengan pemakaian industri juga menimbulkan banyak masalah. Untuk itu diperlukan audit harga listrik per kWh serta mengevaluasi realisasi subsidi yang sudah tepat sasaran ke masyarakat. Bukan subsidi namanya, terima kompensasi. Nah, ini tidak boleh lagi terjadi ke depan. Ke depan harus kita tanya berapa sih sesungguhnya harga keekonomian PLN. Tidak bisa subsidinya itu berdasarkan penggunaan listriknya. Tahun 2021, pemerintah menyiapkan anggaran subsidi energi mencapai 110 triliun rupiah. Sementara alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton plus 1,5 juta liter pupuk organik cair. Ajib dan Rizky, TVR Parlemen, melaporkan.
Dan kali ini pemirsa, perekonomian di Demak harus ditingkatkan. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan Demak merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki potensi ekonomi yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu pemerintah harus mendukung sektor yang mampu bertahan di masa krisis, sekalipun seperti pertanian, kelautan, dan perikanan serta perkebunan. Kami berikan liputannya untuk Anda. Komisi 11 DPR RI mendorong peningkatan perekonomian di Kabupaten Demak karena lokasinya yang strategis dan memiliki banyak potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan. Dalam kunjungan kerja spesifik ke Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fatan mengungkapkan, Demak merupakan salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan memiliki potensi ekonomi yang bisa bertahan di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus mendukung sektor yang mampu bertahan di masa krisis sekalipun, seperti pertanian, kelautan, dan perikanan, serta perkebunan. Peran mikro serta pengembangan infrastruktur. Kita melihat bahwa Demak sebagai kabupaten penyangga di Provinsi Jawa Tengah punya peranan yang strategis dan signifikan bagaimana pengembangan ekonomi rakyat dan juga mengelaborasi Jawa Tengah sebagai sentra-sentra pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Eriko Sotarduga mendorong pemerintah menurunkan bunga kredit usaha rakyat atau KUR agar menarik lebih banyak lagi minat masyarakat untuk memulai usaha. Sosialisasi marketplace yang lebih masif pada masyarakat Kabupaten Demak juga diperlukan agar potensi produk-produk khas Demak bisa dikenal daerah lain. Kenapa tidak bisa dengan angka 6%? Harus bisa, karena memang bunga deposito sekarang pun sudah di angka 3% atau bahkan terima di bawah 3%. Nah, ini yang bisa membantu masyarakat untuk bisa memulihkan perekonomian dengan cepat. Salah satu potensi Kabupaten Demak yaitu sektor kelautan dan perikanan menyumbangkan pendapatan sekitar 1,12 miliar rupiah atau berkontribusi 20% terhadap produk domestik regional bruto. Dari Jawa Tengah, Ridwan TVR Parlemen melaporkan. Ya, untuk meningkatkan yang namanya perekonomian di suatu daerah, nah memang harus ditingkatkan, namanya dari beberapa faktor. Kalaupun misalnya namanya juga kekuatan ada dari perkebunan, pertanian. Nah, cuma saya memang belum pernah sih sampai ke Demak. Kalau Demak masih ingat terkait masalah Demak, ingat Wali Songo ya? Oh, Wali Songo. kalau potensi daerahnya? Potensi daerahnya, kalau Demak memang terkenal dengan daerah yang cukup kering ya, karena memang untuk masalah pengairan memang agak kurang. Nggak tahu, mungkin sekarang Pak Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah bisa membuat saluran di sana lebih bagus lagi. Jangan mungkin salah, teknik-teknik pertanian misalnya di tanah yang kering juga Kering sudah ada bisa. dong. Sekarang kan sudah banyak teknologi-teknologi yang bisa dilakukan di sana. Sebenarnya nanti juga kan kalau pun misalnya dari pemerintah pusat juga memberikan bantuan ataupun subsidi kepada para petani di sana, tentunya juga bisa menjadikan salah satu nanti segi atau yang memang beberapa hal yang harus diperhatikan ya dalam peningkatan perekonomian di sana. Tapi tadi juga sudah disebutkan juga untuk namanya struktur BNPB dan BPBD di daerah ini juga harus diperhatikan, ya kan? Setidaknya kalau misalnya bisa berdiri sendiri secara terpisah dari Pemda, ini juga bisa menguatkan dari peranan BPBD begitupun juga BNPB. Mungkin masalah koordinasi terkait dengan di bawah naungan Pemda misalnya ya, harus berdiri sendiri. Mungkin untuk terkait masalah koordinasi jangan sampai nanti terjadinya bencana, koordinasi yang terputus, banyaknya mungkin hubungan yang kurang baik dengan Pemda, kepala daerah jadi kurang bagus. Jadi pengentasan atau penanganan bencana jauh tidak maksimal misalnya. Nah, ada juga tadi tentang BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Keberadaan BPJS memang juga terutama masalah ketenaga kerjaan ini juga harus terus dilakukan, terutama pada perusahaan-perusahaan ataupun misalnya juga yang memang harus memperkerjakan harus mempunyai BPJS Ketenagakerjaan loh sekarang. Wajib katanya ya, selain BPJS Ketenagakerjaan, ada BPJS Kesehatan. Ini juga penting karena dasar atau modal untuk bisa bekerja kan minimal kita sudah dinaungi namanya asuransi BPJS Ketenagakerjaan ataupun BPJS Kesehatan ini ya. Untuk itulah makanya peran dari DPR RI ini ya, mengawasi semua memang yang sudah ataupun undang-undang memang sudah disahkan ya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda kembali dengan surat kabar yang terjadi pada pagi hari ini. Anda jangan kemana-mana ya, karena kami segera kembali. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer
dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Membaca sekilas daripada headline surat kabar pada pagi hari ini, pemirsa, sedih sekali memang yang berkaitan dengan bencana di NTT. Kalaupun misalnya dilihat kayaknya masa prihatin, mungkin juga banyak saudara-saudara yang masih susah di sana, tapi sudah ada lagi bencana alam yang terjadi. Sedih ya? Seolah tak berhenti-berhenti ya. Ya, itu dia memang. Dan kalaupun misalnya juga evakuasi ini dilakukan, banyak sekali halangannya dikarenakan kan cuaca masih terus datang. Ya, misalnya musim hujan ini kan juga memperlambat dari bentuk evakuasi yang dilakukan. Ini yang akan kami hadirkan ke depan Anda pemirsa. Kami segera bacakan, kami masuk dalam headline surat kabar. Di Koran Kompas pada pagi hari ini mengangkat percepat evakuasi dan penanganan korban. Presiden Joko Widodo memerintahkan para pembantunya bergerak cepat memastikan evakuasi dan penanganan banjir bandang dan longsor di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Hingga Senin malam, bencana di dua provinsi itu menewaskan lebih dari 150 orang. Korban terbanyak di Adonara, Flores Timur, NTT yang tersebar di 9 desa dan 4 kecamatan. Bantuan logistik, layanan kesehatan, dan layanan dasar bagi pengungsi serta perbaikan infrastruktur disiapkan, distribusikan, dan dikaji pelaksanaannya. Aduh, 150 orang yang meninggal dunia. Ini sedih sekali ya. Kalaupun misalnya kita berharap bahwa ini jangan sampai pada saat evakuasi dilakukan bertambah kembali korbannya. Dan semoga saja ini cepat diselesaikan, karena memang kita juga tahu bahwa misalnya juga ada beberapa hambatan atau faktor-faktor kendala yang memang sampai saat ini evakuasi belum bisa cepat dilakukan. Ya, artinya dari pemerintah memang bergerak cepat terkait dengan Pak Presiden sudah memerintahkan untuk bergerak cepat membantu ya. Tadi ada masalah infrastruktur, bagaimana bantuan-bantuan yang lain juga bisa cepat didistribusikan ke masyarakat langsung ya. Kita harap begitu ya. Ya, masih di Harian Kompas, digitalisasi diperluas. Kebijakan terkait sistem pembayaran diarahkan untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan digitalisasi sektor ekonomi dan keuangan. Langkah awal menuju akselerasi digitalisasi ekonomi nasional ini dimulai dari percepatan digitalisasi di bidang sistem pembayaran. Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio mengatakan bahwa tahun ini Bank Indonesia akan meluncurkan sistem pembayaran cepat atau fast payment atau sistem untuk pembayaran retail guna menggantikan sistem clearing nasional atau Bank Indonesia atau SKNBI. Sistem baru ini diharapkan bisa mempercepat penyelesaian transaksi digital dalam hitungan detik secara langsung tanpa jeda waktu atau real time. Mempermudah sangat. Nah, ini kan ibaratnya seperti itu ya, bahwa nanti pemerintah juga semuanya akan dibuat secara digital. Jadi memang untuk masalah digitalisasi juga di bidang perekonomian juga akan segera diluncurkan. Jadi kita harus tunggu sama-sama. Jadi semua ntar mudah deh. One click ya kalau banyak. Mungkin di gadget Anda sekarang sudah bisa dipermudah dengan mau belanja apa saja, transaksi apa aja, baik bisnis maupun misalnya untuk kebutuhan sekunder, semuanya bisa dilakukan dengan gampang tanpa menggunakan uang nominal yang ada di dompet misalnya. Betul. Gitu kan. Jadi semuanya tapi pertanyaan ini sudah dipermudah. Tapi sudah pertanyaannya ya? adalah uangnya ada atau enggak? Uangnya ada atau enggak ya? Ya, semuanya dipermudah. Tapi nanti pertanyaannya masyarakat pada bilang misalnya ya oke, lebih gampang, lebih mudah. Tapi penting uangnya ya? Ada atau tidak, itu yang paling lebih penting uangnya ya. ada atau tidak ya. Dan pemirsa, detail ini ada di Harian Kompas ya, edisi hari ini, hari Selasa 6 April tahun 2021. Silakan Anda baca di sana. Kami akan jeda kembali, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen.
Ya memang duka yang mendalam pada saat bencana ini terjadi di NTT ya pemirsa ya. Dan setidaknya memang tadi kan sudah dibacakan juga bahwa sudah ada 150 orang yang menjadi korban yang meninggal dunia. Tidak hanya NTT, NTB juga. Nah, apalagi sudah sampai NTB. Kita perlu juga ikut prihatin juga ya, ikut belasungkawa juga untuk para korban misalnya di NTT juga NTB. Tapi lagi-lagi pasti berharap ya bahwa bantuan untuk bisa evakuasi para korban juga bisa dilaksanakan baik. Koordinasi ini juga penting banget. Masih berkaitan dengan bencana yang terjadi di NTB dan NTT pemirsa, kami akan hadirkan ke hadapan Anda. Tapi kami berikan dulu informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Waspada cuaca ekstrim. Sebanyak 11 warganya meninggal dunia akibat banjir bandang pada hari Minggu, tanggal 4 April 2021. Banjir bandang dipicu hujan dengan intensitas yang tinggi. DPR meminta pemerintah melakukan tindakan cepat dan terukur, karena sampai saat ini belum bisa dapat diakses. Wilayah yang terdampak banjir adalah Desa Wawala, Desa Tanjung Batu, Desa Amakaka yang berada di Kecamatan Ile Ape. Selain itu, banjir bandang juga berdampak pada Desa Jontona, Desa Lamawolo, dan Desa Waimatan yang berada di Kecamatan Ile Ape Timur. Sementara itu, jalan akses menuju Kecamatan Ile Ape Timur masih terputus, sehingga belum bisa dilakukan pendataan. Untuk itu, pemerintah harus cepat melakukan kegiatan penanganan pasca banjir bandang. Tempat pengungsian sementara juga sudah disiapkan bagi warga terdampak. Laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim pada periode 3 hingga 9 April 2021. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca periode 4 hingga 6 April 2021. Wilayah Provinsi NTT berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang. Dalam sepekan ke depan, potensi hujan sedang hingga lebat juga diprediksi terjadi di wilayah antara lain Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. DPR menghimbau warga untuk selalu siaga dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrim tersebut. Sebanyak 11 warga meninggal dunia akibat banjir bandang pada Minggu 4 April 2021 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Banjir bandang dipicu dengan hujan dan intensitas tinggi. DPR RI meminta pemerintah melakukan tindakan cepat dan terukur karena sampai saat ini belum bisa mendapat akses. Wilayah yang terdampak banjir adalah Desa Wawala, Desa Tanjung Batu, dan Desa Amakaka yang berada di Kecamatan Ile Ape. Selain itu, banjir bandang juga berdampak pada Desa Jontona,
Desa Lamowola dan Desa Waimatan yang berada di Kecamatan Ile AP Timur. Sementara itu, jalan akses menuju Kecamatan Ile AP Timur masih terputus hingga belum bisa dilakukan pendataan. Untuk itu, pemerintah harus cepat melakukan kegiatan penanganan pasca banjir bandang untuk tempat pengungsiannya, sementara juga sudah disiapkan bagi warga terdampak. Ya, karena memang cuaca ekstrim menjadi kendala utama nih ya pada saat memang evakuasi masih dijalankan. Dan peran daripada Basarnas begitupun juga BNPB juga perlu diapresiasi. Walaupun misalnya dengan medan yang begitu berat, tetap menjalankan tugasnya secara baik. Ya, kalau kita lihat memang di sosial media kemarin sempat ada video amatir ya dari warga terkait dengan jembatan misalnya di Desa Ile itu kan yang begitu gampangnya terseret arus banjir yang luar biasa ya. Padahal jembatannya cukup besar ya kalau kita lihat ya. Tapi walaupun misalnya juga seperti itu, Basarnas begitupun juga BNPB juga punya risiko yang besar juga ya pada Cukup saat besar. melakukan evakuasi di saat memang cuaca ekstrim masih melanda daerah-daerah tersebut. Ya, pasti masalah pendataan ini memang mengalami agak hambatan yang cukup besar ya, karena memang beberapa akses jalan untuk bisa menuju ke desa yang terdampak bencana ini terputus misalnya, jadi cukup rumit juga ya. Wah, ini juga sebenarnya sampai tarik nafas ya untuk membaca berita ini, karena kan dengan kondisi sampai saat ini begitu berduka sekali saudara-saudara kita di sana. Semoga diberikan kekuatan. Kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Masih di Suara Parlemen, laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengemukakan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami cuaca ekstrim pada periode 3 hingga 9 April 2021 mendatang. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini cuaca periode 4 sampai 6 April 2021. Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur berpotensi mengalami hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang. Dalam sepekan ke depan, potensi hujan sedang lebat juga diprediksi terjadi di wilayah antara lain di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Papua. DPR RI menghimbau warga untuk selalu siaga dan waspada terhadap potensi cuaca ekstrim tersebut. Nah, ini kita memang harus sama-sama juga antisipasi ya. Cuma kan kalau misalnya kita bicara yang namanya bencana ataupun juga cuaca ekstrim, tidak ada yang bisa juga menghindari dengan hal tersebut. Nah, tapi kalaupun misalnya tadi dilihat bahwa memang ini Pulau Jawa, hati-hati sekali, potensi misalnya juga curah hujan masih tinggi, angin kencang, dan kita kan apalagi kan mau masuk bulan puasa ya, jadi harus menjaga kesehatan terus walaupun misalnya cuaca ekstrim ini juga identik sangat sensitif sekali dengan penyakit. Ya, lagi-lagi misalnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, di beberapa daerah yang sudah terputus transportasinya, ini menjadi hal yang perlu diprioritaskan terutama pemerintah pusat dan daerah untuk bisa berkoordinasi dengan baik ya. BMKG untuk bisa melakukan bagaimana cuaca ke depan juga, BNPB untuk masalah bagaimana menangani para korban di sana lebih cepat lagi. Kita berharap bahwa warga di sana yang terdampak bencana bisa segera tertangani dengan baik. Ini lagi-lagi kita berharap seperti itu ya. Dan semoga saja ini memang untuk masalah evakuasi cepat tertangani ya, walaupun misalnya sulit untuk menggapai atau mencapai akses yang memang masih belum bisa untuk dicapai. Ya, kita berdoa bersama untuk saudara-saudara kita, baik itu di NTT, begitupun juga di NTB. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi pada pagi hari ini telah usai. Jangan lupa pemirsa selalu menjaga kesehatan, mulai dari diri kita, tentunya kita tanpa sadar menjaga kesehatan di lingkungan sekitar kita. Salam sehat selalu. Saya Yusli Hayanti. Saya Medi Nugroho. Tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.